Aku nanya dulu boleh nggak? Boleh. Kamu pernah nggak dibully? Oh, sering banget. Pernah. Sampai sekarang Sering suka banget. dibully nggak? Welcome again to I Love Monday. Bosen kayaknya ya kalian tadi udah ngeliatin aku live di live judgingnya Famous Photo Challenge, nonton di personal Instagram aku live lagi, sekarang live lagi, tapi please jangan bosen. Oke, I Love Monday. Halo semuanya, welcome to I Love Monday. Dengan bintang tamu spesial kali ini adalah Laura Mulyadi, seorang supermodel. Gak tanggung-tanggung nih, RB Fembria Modeling School ngundangnya sekarang yang makin kesini makin keren-keren. Yang pertama juga keren, tapi pokoknya keren semualah. Jadi kita demi kalian, demi pengetahuan, edukasi supaya semakin menarik. Ini bener kan di RB Fembria Modeling School ya? Instagramnya. Aku takut salah loh guys. Bener gak sih? Sorry. Ini bener di RB Fembria Modeling School gak sih? Aku takut salah Instagram. Ada yang jawab bener? Takutnya salah. Oke guys, welcome to Ale Monday bersama aku RB Fembria. Thank you so much. Tema kali ini adalah stop bullying in fashion. Jadi kalau kalian nih yang selama ini ngalamin kasus bullying nih, kita tanya apakah bintang tamu kita ini pernah mengalami bullying, seseorang yang cantik, seseorang yang tinggi, seseorang yang supermodel juga, apakah pernah mengalami bullying? Kita nanti akan ngobrol-ngobrol ya. Oke, tunggu sebentar, kita panggil dulu bintang tamunya. Oke guys, siapin pertanyaan kalian, sorry beribet. Pertanyaan kalian karena ini jarang banget loh beliau ini untuk live di mana aja. Jadi kalau kalian nggak nonton rugi banget, rugi banget nggak nonton live-nya kali ini. Oh cuman dikit sih yang nonton, mana penontonnya? Aku sapa-sapa dulu semuanya, halo. Ini bener kan di Instagramnya Arifia Ibrahim? Aku tuh suka takut salah. Soalnya Instagramnya 2, kita cek dulu ya. Buat kalian yang pengen nanya-nanya, please silahkan taruh di kolom tanda tanya. Kalian tanya ke bintang tamunya langsung, dan juga nanti akan dijawab di akhir sesi tanya jawab. Dan juga video ini nanti akan diupload di YouTube channel RB Fembria Modeling School. So pastikan kalian kalau misalnya kalian kalau kalian ketinggalan nih, misalnya lagi masak nih, aduh tadi ngomong apa ya Kak Arbi ya, aduh tadi ngomong apa ya Kak Laura, kalian tinggal subscribe YouTube channelnya RB Fembria Modeling School karena bakal di-upload di sana. Ini aku lagi ngecek, guys, aku mau nanya, oh my god, itu bintang tamunya sudah ada, tuh rame banget tuh. Halo semuanya, welcome. Ayo yang rame, ini jarang-jarang loh nih, beliau ini live di Instagram, ya kan? Supermodel Laura Mulyadi. Oh, kita tuh dulu pernah ngobrol-ngobrol mengenai sebuah pendidikan, pentingnya sebuah pendidikan di dunia fashion model. Yuk kita invite Kak Laura, yuk silahkan request. Oke, kita langsung. Sudahkah kita tunggu? Yuk. Halo, apa kabarnya? Ya Allah, makin Apa cantik kabar? lagi. Hah? Alhamdulillah baik. Makin cantik aja loh kakak. Bisa aja kan? Kamu juga makin tegas. Luar biasa loh ini. Gimana kabarnya selama corona ini? Selama gak ketemu. Dengan baik. Kita tuh berapa kali ya udah sering banget ngobrol-ngobrol soal pendidikan fashion itu dari tahun 2017. Terus kemarin juga nih yang pas di Palembang ya kita sempat ngobrol-ngobrol ya. Ini kayaknya bakal seru nih topik kita hari ini. Oke, aku mau nanya nih kesibukan. Langsung kita mulai aja ya. Kesibukan Laura Mulyadi nih selain industri fashion dan entertainment. Ini teman-teman pengen tahu nih. Kesibukannya apa aja sih? Kan aku denger nih, aku lihat-lihat juga nih ada Ikrar dan ada Supermodel Project. Boleh deh dikasih tahu ke teman-teman kita semua. Ya, hai semuanya. Hai, Iya, sapa-sapa juga. Girls Project bareng Dominic, Paula, Kelly, jalan dengan Gym Academy. Itu tetap harus.
good. Terus aku ada project baru juga. Sebenarnya ini namanya Ikrar. Sebenarnya itu nama dari anak aku gitu loh. Oh Terlahir. gitu. Jadi terlahir kondisi pandemi ini. So actually, aku nggak tahu kalau aku tuh secinta itu terhadap baking, makanan, masakan gitu. Ya, Itu masakan menggali sendiri? Iya. Wow. Terus akhirnya, karena apa? Sekarang kan makin sulit ya mencari kayak makanan yang benar-benar kamu bisa percaya gitu. Nah, actually it begins from that. Bagi ke orang-orang terkasih dulu dan lain-lain. Banyak yang aku mau dong beli. Ya udah, aku tawarin dengan harga yang terjangkau gitu loh. Tapi aku tahu itu bisa membahagiakan orang lain juga. Oh my god, itu juga kayak ada beberapa tulisan-tulisan tuh with love gitu, dibuat dengan cinta kayaknya. Tuh kayak gini, guys, chamomile gitu. Jadi kalau misalnya nggak mau stres, mau ngurang-ngurangin semua pikiran, gampang gitu. Kita tuh problem masalah semuanya kan dari kepala ya. Kalau aku sih selalu percaya everything comes from the mind gitu. Jadi nggak pasti, oh ya minum banyak obat apa gini buat ini, enggak. Semuanya dari dalam diri kita aja dulu, benerin dari mind. Terus udah gitu, kenapa kalau aku memang udah minum herbal blend itu dari zaman dulu. oh Terus gitu. Nah, awalnya kayak gitu. Terus udah gitu banyak saudara-saudara sama keluarga kayak, oh ya mau, oke, kirim, teman-teman terdekat juga. Akhirnya mereka mau, dan ya udah aku jadiin ini suatu bisnis. Oh my god, jadi itu di baking sendiri dan itu juga ada efek untuk badan ya, kayak nggak cuma makanan snack doang, bisa tadi untuk mengurangi stres. Semuanya natural. Aku malah baru tahu loh bahwa ada snack yang bisa merilekskan pikiran kita loh. Wah, kayaknya aku perlu nyoba deh. Ayo teman-teman semuanya nonton sekarang, buruan order. Instagramnya apa? @i.k.r.a.r, betul? Nah, cari Ikrar aja udah ketemu. Itu enak-enak sih pasti. Itu spesial loh buatan supermodel loh. Jarang-jarang kalian. Oke, lanjut. Kalau yang supermodel project sendiri sekarang kondisinya lagi gimana? Apakah masih running ataukah selama corona ini berubah ke online atau gimana? Kalau untuk supermodels project tetap running. Memang untuk batch yang kita jalankan sebelumnya itu memang sempat tertunda karena kita mengikuti saran dari pemerintah juga. Sebenarnya sebelum saran itu kita udah rembukan dulu. Kayaknya kita nggak bisa nih keep going sekarang untuk face, untuk keamanan bersama kan. Tapi kalau bisa kita tetap percaya, jangan sampai kondisi seperti ini tuh menghentikan belajar, menghentikan untuk berkembang. Justru di kondisi seperti ini kita harus berkembang. Itu yang kadang-kadang oke, kalau memang misalnya kamu sedih atau stres dengan kondisi seperti ini, nggak apa-apa, itu wajar, normal. Tapi setelah itu jangan lama-lama, bangun lagi gitu. Kita pun mengalami hal itu, bangun lagi. Makanya kita berempat itu bikin yang namanya foto challenge sebelumnya dari bulan sebelumnya, itu untuk tetap berkreasi. Kreativitas itu tidak dihentikan kalau kamu di rumah aja, gitu loh. Atau kamu dalam suatu kondisi yang kecil, enggak. Kreativitas itu justru kamu gali, itu datangnya dari sini. Dari sini. Betul. Aku seneng banget loh, ini sama Laura itu sama. Kita tuh sering satu pemikiran ya nggak sih? Kayak kita jatuh nih sakit, ya nggak apa-apa, sakit dulu, dirasain dulu. Tapi habis itu jangan lupa untuk bangun. Aku suka banget ini. Nggak apa-apa ya sakit, normal ya, manusiawi ya kan? Oke, ini nyambung nih sama topik hari ini nih, tema Stop Bullying in Fashion. Ini banyak banget bullying, ini lagi marak. Ini bukan secara yang lebih luas ya, ini hanya secara pengalaman pribadi kita nih. Seorang Laura Mulyadi, cantik, tinggi, supermodel, aduh job di mana-mana. Pernah nggak sih ngalamin bullying? Pernah nggak sih ngalamin bullying di waktu masa dulu sebelum model? Di sekolah? Pernah lah. Serius? Masa sih? By the way, kamu tahu nggak sih bullying Indonesia-nya apa? Apa? Tahu nggak bullying itu bahasa Indonesia-nya apa? Apa? Olok-olok kan? Iya, perundungan. Perundungan, ya betul. Iya. Itu apa?
dulu kita nggak ngerti. Kalau zaman kita dulu, pikirnya, oh nih ya, ini waktu aku masih kecil ya. Oh, kalau ada cowok yang ngatain kamu, berarti dia suka sama kamu. Teror. Zaman sekarang enggak ya? No. Terus kalau misalnya dia isengin kamu, berarti sebenarnya dia mau jadi teman kamu. That's not true. Itu adalah bullying gitu loh. Jadi kalau dulu pernah ngalamin bullying, pernah banget. Dari dikatain macam-macam deh. Mau dari tiang listrik, dakocan. Oh my god. Banyak banget, pokoknya banyak banget deh. Itu aku udah alamin. And aku ngerasa ya, aku nggak tahu ya. Tapi I think banyak orang yang mengalami bullying, tapi mereka belum sadar kalau itu adalah bullying. Karena bullying itu levelnya itu bisa dari sangat kecil sampai sangat besar. Itu bisa dari verbal, bisa dari fisik, bisa sosial, dan sekarang zamannya itu adalah dunia maya, cyberbullying. Ya, kemarin kita juga sempat ngobrol kan mengenai cyberbullying ini kan, yang mengenai netizen budiman ini. Betul. Cuma modal jempol, email, sama wifi koneksi. Bisa. Kuotanya aja numpang ya. Itu dia, benar. Itu banyak orang yang sebenarnya mengalami itu, mungkin mereka belum sadar. Tapi lama-lama, iya, kalau kamu alami itu, lama-lama itu akan menumpuk. Kalau dia menumpuk, sadar atau tidak sadar, kamu akan ada namanya, menurut aku ya, itu jadi luka batin. Betul, setuju. Kalau tidak dibenarkan secara baik. Iya betul, itu benar-benar memang itu nggak sengaja ya, kayak batu aja ditempa lama-lama pecah gitu kan. Kita pun juga kayak kuat nih, lama-lama di belakang baper nih. Aduh, kenapa ya? Apakah aku jelek, jadinya self love-nya juga hilang, betul kan? Terus kayak apa namanya, dari bullying itu tuh, apa yang dilakukan Laura untuk kayak mencari jalan gitu, kayak supaya menghindari bullying itu dulu? Kalau aku sih sebenarnya sebelum aku menghindari, aku lihat. Jadi aku ada prosesnya. Jadi yang pertama ya aku ngaca dulu, kayak pastilah. Karena kita orang ya, dan setiap stage dalam hidup kita kan kita nggak selalu kuat ya. Apalagi anak-anak. Pasti yang pertama bertanya, bener nggak sih? Kayak gitu nggak sih? Terus udah gitu. Nah, dan kalau memang misalnya itu tergantung juga hubungan dengan keluarga, teman-teman, dekat. Berani nggak bertanya kepada mereka gitu. Kalau aku, untungnya syukur pada Tuhan, aku dengan keluarga aku dekat. Aku juga dengan sahabat aku dekat. Jadi aku tanya, emang bener ya gue tuh kayak dakotan? Emang bener ya? Yang listrik ya gitu. Kenapa sih gue begini gitu? At the time aku belum sadar. Sebenarnya kalau kayak gitu, sekarang aku bisa memberikan, kalau seperti itu namanya evaluasi. Evaluasi diri sendiri, jujur dengan diri sendiri, evaluasi dengan orang yang memang kamu percaya. Jadi nggak semua orang. Iya, jangan minta pendapat ke semua orang, betul yang mengerti ya. Itu tulus dengan sincerity gitu loh. Kalau emang misalnya benar, tinggal dilihat. Kadang orang-orang tuh berpikir gini, oh gue dibully terus nih gini-gini. Padahal pada kenyataannya harus bisa dibedakan. Misalnya, aduh kenapa sih gue selalu dibilang pahlawan kesiangan, misalnya gitu. Padahal pada kenyataannya setiap kali kamu datang, kamu telat. Orang selalu kamu. Iya, betul. Dan apa yang orang katakan gitu, harus ditimbang. Kalau memang misalnya pada kenyataan kamu seperti itu, ya berarti kamu harus pilih kamu. Tapi kalau misalnya kamu baik-baik saja dan orang bilang, nih contoh ya, contoh kecil. Kalau buat aku nggak tahu kamu pernah apa enggak. Kalau buat aku, gila dia jelek banget, dia hitam banget, buset, oh my god, lihat deh, kayak gitu. Padahal simple ya. Apa hubungannya jelek dengan hitam? Tidak ada hubungan persepsi, iya. Tapi kalau misalnya orang bilang, aduh jangan kerja sama Laura deh misalnya, dia telat terus, dan kenyataannya aku telat terus, benar. Kalau misalnya seperti itu, benar. Jadi sebelum kamu sakit hati, kamu harus tahu ini adalah suatu bullying atau ini sesuatu yang buat teguran.
Ya. Kalau Laura sendiri nih, itu tuh Laura tuh termasuk introvert apa ekstrovert sih kalau boleh tahu? Aku introvert sih. Serius? Sama dong kita. Itu agak susah sih memang introvert itu untuk bercerita ke orang lain, ya nggak sih, kayak pasti kita punya inner circle yang emang di situ aja yang bisa ngomong, ya aku dibully kayak gini ya kan, dan kita nggak sembarangan minta pendapat ke orang lain. Oh aku baru tahu loh. Nah nih terus kayak kenapa? Aku termasuk yang introvert. Oh I see. Terus aku mau nanya nih, dari perjalanan ke Laura memulai modeling dari mengalami bullying dan akhirnya menemukan jalan yang tepat yaitu di industri fashion sampai mencapai di titik ini nih sekarang sebagai seseorang yang ya punya nama lah di industri besar ini, bagaimana menjalaninya, apa yang ditempuh sampai posisi sekarang ini nih supaya teman-teman jadi terinspirasi yang mengalami bullying nih, jadi kayak wah aku juga bisa gitu, Laura aja bisa, aku bisa. Nah apa yang dilakukan oleh Laura? Salah satunya ya ada support system yang bagus ya. Itu contohnya ada Kameta tuh di sini. Hai Kame. Ya, halo Kameta. Ini udah episode ke-3 nih udah nonton nih Kameta. Juga Kameta. Iya, so yang pertama kalau aku sih memang dari diri sendiri ya. Karena ya itu, kalau misalnya kamu jatuh, yang bisa bantuin kamu siapa? Diri kamu. Itu yang pertama. Kita nggak pernah tahu apakah orang lain akan ada berada di tempat itu bersama kita. Kalau kamu jatuh, kamu coba untuk bangun sendiri. Kalau memang misalnya kamu bingung caranya untuk bangun sendiri, belajar. Itulah Tuhan menciptakan kita dengan penuh kasih. Banyak sekali orang tua, keluarga, teman-teman, rekan kerja yang membangun kita, gitu loh. Kita nggak sendiri, tapi betul, bukan betul. Kita harus selalu depend untuk orang lain. Kayak misalnya, Kak, aku lagi sedih nih hari ini. Aduh gimana ya? Aduh, gue telepon siapa ya hari ini ya? Aduh, gue curhat ke siapa ya hari ini? Sedih banget misalnya. Sebelum kamu lakukan itu, coba ambil 1 menit, tarik nafas dulu, pikir dulu. Tenangin diri dulu, introspeksi. Habis itu, kalau kamu mau bercerita dengan orang, baru kamu cerita. Jangan kamu lagi kobar-kobar, lagi sedih, kamu cerita. Bawaannya jadi ibarat bumbu tuh makin pedes. Ya betul. Malah dikomporin ya kan, makin hangat. Kamu dulu deh, mulai dari hal-hal yang kecil. And I believe kita manusia diciptakan dengan mental, pikiran, dan hati yang kuat dan siap untuk lebih kuat lagi. Asik! Ya, luar biasa loh. Tapi aku setuju sih, kayak kita memang harus belajar berdiri. Since kayak kita waktu masih balita pun kita kan belajar jalan ya. Kita kan pasti jatuh, kalau kita nggak tahu sakit pasti kita nggak akan belajar untuk terus jalan dan bisa lari ya kan. Jadi kayak buat teman-teman nih yang mengalami bullying, sakit memang ketika dibully, tapi bukan berarti itu end of the day gitu loh. Ini seperti contoh di depan kita ini, dia bisa men-switch loh, dimana dia dipanggil tadi apa, dijuluki pernah diolok-olok tiang listrik, apa karena tinggi badan ya waktu itu dibullyingnya. Paling lama sih Dakocan sebenarnya ya. Serius? Panjang terus hitam, terus dulu rambut aku kan cepak yang kelapa gitu loh. Jadi ya, aku kan dulu kan zamannya kan gini kan, yang mainan yang di mobil. Iya benar. Ngerti. Itu, aku itu. Oh alah, tapi ketika masuk industri fashion, apakah semudah itu dengan tinggi badan yang menjulang gitu, kayak apa lancar? Apakah masih ada bully juga ketika masuk ke industri fashion di awal-awal? Kan banyak nih, Laura udah diolok-olok nih, pas masuk, dia mau jadi model gitu. Pernah nggak sih ngalamin yang kayak gitu? Nah, soalnya suka yang ada kayak gitu juga kan? Kalau muda sebenarnya relatif ya, maksudnya untuk arti muda tuh buat aku relatif gitu. Untuk masuk ke industri fashion tergantung. Kalau dalam posisi aku masuk karena opportunity sebenarnya, kesempatan. Jadi aku nggak bisa bilang it was my dream waktu aku kecil, bukan. Karena dulu sebenarnya aku pengen jadi polwan atau pengacara. Terus?
Itu kesempatan, dan memang waktu aku kecil itu aku sempat belajar modeling, so that aku ketemu orang-orang yang dengan tinggi badan yang kurang lebih sama dengan aku. Karena kan tinggi badan seperti aku kan nggak banyak, jadi itu menyebabkan aku sering kurang percaya diri. Iya betul. Gitu. Jadi tapi aku kirim, nih kamu ketemu orang-orang yang tinggi badannya sama dan mereka can hold their head up high gitu loh. Postur dan confidence yang tepat gitu. Awalnya seperti itu. Luar biasa. Tapi syukur pada Tuhan memang udah ada jalannya, dan itu dia yang aku bilang, kesempatan hadir, jangan ditolak. Kalau memang itu bagus, jalan Tuhan ambil. Gagal enggaknya kita nggak pernah tahu. Nggak apa-apa, hajar aja. Yang penting usaha. Apalagi masih awal-awal ya nggak sih, kayak ada rezeki di depan mata. Aduh, jangan sok mikir 2 kali. Apalagi itu sesuai our dream ya, ambil gitu. Betul. jangan sampai kadang kan suka ada yang bilang tuh kayak kadang itu nggak datang 2 kali loh. Jadi jangan sia-siain kesempatan. Ya. Wow, aku sesuai dengan objektif dan visi kamu gitu. Tapi kalau beda ya, ada yang memang aku orangnya mau langsung terjun gitu coba. Kalau aku orangnya lebih planning. Jadi aku kira-kira udah tahu nih, kalau aku ambil modeling, kurang lebih aku harus apa nih 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan aku mau seperti apa. Dan aku selalu mikirin positif dan negatifnya. Jadi dua-duanya aku timbang gitu loh. Kalau memang apa kemungkinan terburuk? Kalau aku berhasil, apa kemungkinan terbaik? luar biasa analisisnya loh. Pasti kan ada harus ada yang dikorbankan. Namanya hidup ya. Pasti ada sesuatu yang harus kamu korbankan. Dan I was ready for that. Jadi mungkin aku bisa sharing juga kalau misalnya yang lain mau ambil satu keputusan yang besar dalam hidup, itu pasti ada sesuatu yang harus kamu turunkan atau naikkan gitu. It's life. Betul banget. Terlalu aku mau nanya nih di luar pertanyaan. Untuk mencapai titik seperti ini sebagai seorang supermodel, model terpandang, namanya udah di mana-mana nih. Perlu perjuangan nggak sih? Atau cuman kayak apa tinggi, aku cantik, it's a gift gitu. Perlu perjuangan nggak sih bagi Laura untuk mencapai titik sekarang? Hidup itu selalu penuh perjuangan. Oh. Menarik. Iya, suamiku sampai ketawa di belakang. Iya, dia nonton kok di sini tadi, aku udah hai. Ya, tapi karena gini, kalau kamu bilang badan tinggi, punya kulit yang beda misalnya ya, kayak misalnya aku nih, kulit gelap aku adalah satu kelebihan di dalam dunia modeling. Itu keunikan aku, my X factor misalnya. Ya, what you have di luar itu bisa buat kamu masuk ke pintu, melewati pintu. Tapi untuk kamu tetap berada di dalam ruangan itu, untuk kamu tetap bisa bertahan, itu apa? Itu butuh faktor lain selain X factor. Tanpa perjuangan, tanpa kamu belajar, tanpa ini, dibuka lagi pintunya, disuruh keluar kamu, gitu loh. Untuk maintain, untuk tetap naik, itu pasti perlu pembelajaran dan perjuangan. Jadi faktor luck itu ada. Kayak misalnya aku opportunity, aku ditawarin oleh orang awalnya. Iya, terima kasih, aku ada jalan gitu. Tapi aku tidak mungkin jadi aku yang sekarang ini kalau tanpa aku belajar, tanpa aku nangis dulu, tanpa aku salah ini, aku harus enggak bisa. Itu tanpa senior aku yang ngajarin, oke, Laura harus kayak gini. Desainer yang dulu awalnya percaya sama aku, masih jelek jalannya, Lau, kamu harus kayak gini. Orang-orang di belakang panggung, makeup artist segala macam yang mendukung aku untuk seperti ini, enggak. Bahkan nih ada Mbak Meta di sini. Kalau tidak benar, kalau nggak keyword atau orang-orang belakang panggung yang benar-benar bisa menenangkan hati kita, namanya kita manusia ya. Betul. Dan nervous itu pasti. Iyalah, aku juga sampai masih nervous. Iya, makeup udah tang gitu ya. Iya, udah on, baju udah on gitu. Ya. Tapi nervous nih, itu siapa yang nenangin di akhir sebelum kita jalan? Keyword. Itu yang bilang kamu bisa, kayak Mbak Meta dan lain-lain. Jadi semua itu satu kesatuan di mana kita harus terus belajar dan berjuang.
Jadi point of view-nya walaupun kamu sudah move dari bullying dan akhirnya masuk ke jalan yang tepat, yaitu di mana tinggi badan itu digunakan sekali menjadi poin plus, dengan kulit juga eksotik menjadi poin plus di industri fashion. Itu pun perlu perjuangan untuk mencapai titik sekarang. Jadi nggak cuma sembarangan kayak oh dia cantik. Nah sekarang nih aku nanya nih, di luar pertanyaan lagi nih, seorang Laura Mulyadi pernah nggak sih kayak misalnya ditolak casting atau gagal casting? Kan kita kan nggak mungkin kan hanya menceritakan lurus-lurus aja, sukses-suksesnya aja. Pernah nggak mengalami kegagalan yang jatuh akhirnya bisa bangun sendiri? Pernah ya? Kadang-kadang masih. Cuma aku bukan tipe yang misalnya nggak diterima casting atau ditolak gitu. Aku yang tipenya oh why nangis darah, enggak, aku bukan tipe gitu. Aku lebih kayak gini, oke, aku nggak dapet casting kali ini. I ask myself, I ask the people why. Bukan ya aku mendem sedih, enggak. Aku tanya kenapa kali ini aku nggak dapet. Oke, mungkin desainernya atau mungkin kliennya membutuhkan orang yang karakternya berbeda dengan aku. Jadi ada banyak faktor di luar faktor dari kita. Tapi kadang-kadang ada juga, makanya itu dia, aku sukanya kenapa? Kita harus selalu jujur dengan orang, karena supaya jujur dengan kita. Karena kenapa? Kadang-kadang kita kelebihan berat badan, kita nggak sadar. Oh lagi santai nih, enjoy. Padahal sebenarnya mereka mau pakai kita, tapi kita kelebihan berat badannya. Itu kan harus refleksi diri, evaluasi. Gimana cara masuk berarti kamu harus kurangin berat badan kamu, gitu loh. And this is not bullying ya. Kalau ini different di modeling, ini bukan namanya bullying. Tapi ini adalah sesuatu fakta. Kalau memang misalnya kamu mau masuk dalam industri fashion, kamu udah harus tahu what you need to do. Iya, responsibility ya as fashion model. Jadi lebih tepatnya itu kita juga harus ngaca juga ya sebagai orang ya, kayak misalnya jangan terus habis itu merasa bahwa oh kita sudah dimauin semua orang tapi nggak mau ngaca juga bahwa oh aku lagi gemuk, oh aku lagi apa. Jadi kayak sebenarnya kayak casting gagal itu memang itulah part of our job gitu sebagai seorang model, bahwa kita memang harus mendatangi casting, bukan yang red carpet oh aku mau Laura Mulyadi, aku mau Arvia, nggak gitu juga. Kita juga harus memulai masuk pintu, keluar masuk pintu. Nah ini sekarang aku mau nanya nih, pendapat Laura mengenai bullying ini gimana sih kayak yang terjadi buat generasi muda ini, supaya nih teman-teman nih yang suka mengolok-olok secara tidak sengaja ataupun yang menjadi korban olok-olok atau perundungan itu jadi mikir oh itu ternyata bullying ya gitu. Pertanyaannya banyak nih, yang mana dulu? Oh iya, oke. Enggak, pendapatnya aja sih. Pendapatnya supaya tidak ada terjadinya kasus bullying lagi nih, supaya orang yang mau jadi ngolok-olok gitu, gimana pendapat Laura? Aku nanya dulu boleh nggak? Boleh. Kamu pernah nggak dibully? Oh sering banget. Pernah. Sampai sekarang suka dibully nggak? Kalau aku tuh menghadapinya masalah bullying ini kayak gini. Kalau dulu waktu masih kecil, karena aku kan sangat introvert, 20 tahun ke bawah, bukan 25 tahun ke bawah, itu tuh agak bully itu terus terjadi. Tapi waktu itu menanggapinya kayak gelap ya, kayak dalam artian kayak aduh depresi, stres kayak apa. Cuman makin kesini kok ada benefitnya untuk karir aku ya, kayak oh dibully itu ternyata enak ya gitu, kayak makin terkenal, makin terkenal, banyak yang ngomongin gitu kan, jadinya makin menikmati aja. Jadi aku gak pernah terlalu take it negatif, sekarang sih malah enak-enak aja. Kalau orang sendiri. That's actually a very good point. Karena kenapa? Menurut aku gini, yang tadi aku bilang, setiap orang itu mungkin dalam hidupnya ada 1-2 kali paling enggak itu pernah dibully, antara dia masih kecil atau besar. Cuma dampaknya dan intensitasnya yang berbeda. Ada yang mungkin bercanda-bercanda atau yang sering setiap hari, ada yang justru tarafnya itu sudah sangat parah sampai jadi luka batin. Betul. Sama sekali, dan lebih parahnya lagi, yang paling parah adalah jadi pembuli, gitu loh. I think caranya untuk menghadapi ini punya level percaya diri yang tepat. Betul. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tepat. Kamu itu bagusnya di mana, gitu. Iya betul. Ya, evaluasi diri dan memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, berkembang.
Karena itu harus, itu penting. Kalau misalnya kamu nggak memaafkan diri, nggak memaafkan orang lain, gimana kamu bisa ke langkah selanjutnya, yaitu berkembang? Karena kenapa? Kalau kamu nggak melakukan itu, karena pembuli, ini menurut aku ya, aku nggak tahu apakah secara saintifik ini benar atau enggak, tapi di kepala aku, pembuli itu ada 2 tipe. Yang satu, karena dia itu overconfident. Jadi maksudnya, dan dia biasanya gerombolan tuh terlalu pede dan dulunya bully. Jadi saat dia di posisi dia ngebully orang. Oke, sekarang gue nih di sini, gantian gue yang ngebully orang. Kedua, orang yang sama sekali tidak bahagia dengan hidupnya. Jadi dia selalu melihat orang lain tuh kayak salah aja gitu. Nggak tahu deh basisnya iri hati atau emang basisnya gue nggak suka aja abis dia begini, nggak tahu apa. Dan sekarang dengan teknologi, dengan social media lebih gampang untuk mengkritisasi orang yang sebenarnya apa gitu loh. Jadi caranya mudah, start from yourself. Jangan jadi orang yang tidak bahagia, jangan jadi orang pendam. Belajar memaafkan diri sendiri dan orang lain gitu. And for me, no revenge is the best revenge. Kalau kamu jangan dendam. Tarik napas aja, udah pikirin. Kalau misalnya kamu kesel, ya udah, nikmatin rasa keselnya. Abis itu move on. It's life. Jangan kamu simpan. I'm fine. But at the end, you're not fine. Kayak lebih mengenal diri sendiri lebih dekat dari hari ke hari ya, untuk membuat diri itu semakin kuat dan percaya diri dengan mencintai diri, dengan mengenal diri lebih dekat. Wow, that's good thing. Baru habis dari itu udah lepasin. Karena buat apa? Jangan pikir untuk revenge. Bener. Kalau buat aku sih gitu ya. Maksudnya. Aku setuju. Don't do any revenge. Dengan kamu tidak melakukan pembalasan dendam, itu orang yang nggak happy, itu mereka makin panas. So, buat mereka hidup mereka kayak, aduh gimana nih dia gimana? Efeknya ke aku, kamu mau bilang aku kayak gini, I will still go on, gitu loh. Jadi, diri aja, semua datangnya dari sini. Dan kalau kamu mau bisa ambil kelas aku, kayak karma. Kamu percaya nggak sih kayak karma is happen gitu loh. Jadi kita buat apa membalas dendam? Orang dunia ini ada namanya law of attraction, ada juga karma. Jadi ya kalau dia berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, berbuat jahat akan menuai kejahatan. Betul nggak sih? Aku nggak bisa bilang betul atau enggak ya kalau itu. Aku sih lebih kayak ini terjadi sih sama diri aku. Maksudnya saat kita membutuhkan banget atau gimana, kayak Tuhan selalu ada aja jalan gitu loh. Dan kalau memang misalnya aku menyakiti hati orang, nggak tahu gimana ya, nanti pasti ada aku yang sedih gitu. Aku nggak tahu itu karena I don't know ya, I'm not that spiritual karma atau nggak karma. Tapi yang aku bener-bener percaya, kalau mau jadi manusia satu, kita semua kita bisa pelajari dan lain-lain. Tapi yang susah itu menjadi manusia yang baik itu. Kalau kamu baik ya, intinya gini. Kalau kita orangnya di sini happy ya, positif. Kalau mau ketemu orang, mau apa, bawaannya udah enak. So, betul. Mulanya di kepala aku gini, udah pasti orang mau kerja sama kamu dong. Dan orang yang kerja sama orang yang sombong, sama orang yang sok tahu, sama yang ini. Bisa, mungkin 1-2 kali kepake, tapi lama-lama orang bolos juga. Iya betul, attitude ya. Jadi kayak semuanya melahirkan energi yang menarik apa itu juga. Kalau kita mengeluarkan energi negatif, yang negatif-negatif akan tertarik juga gitu ya. Betul. Kalau memang misalnya kita keluarin energi positif, ujung-ujungnya yang paling happy siapa? Ya kita sendiri. Juga. Mau ngomongin kita kayak orang mau positif sama kita. Oh kita tahu kita happy, ya udah. Yang sebel sama kita justru makin sebel. Ya nggak apa-apa, itu kan terima kasih yang kayak tadi kamu bilang. Aku sekarang malah minta dibully, tapi sekarang udah nggak ada yang ngebully. Aku susah sih mau jawab apa itu.
Soalnya kadang tuh kayak, kalau dulu kan emang baper ya, kan sekarang, oh enak ya ternyata dibully. Kalau bercanda, oke. Oke, untuk Laura sampai di titik saat ini nih, masih nggak ada sesuatu hal yang bikin kamu nggak percaya diri nggak sih? Pastilah. Masih? Kalau buat Boleh aku ya, diceritakan? percaya diri itu sebenarnya bukan sesuatu yang stagnan. I see it that way. Jadi itu sesuatu yang perlu dipertahankan dan terus dibangun, gitu loh. Makanya aku bukan tipe penganut overconfident. Aku enggak. Karena gini, kalau kamu terlalu overconfident, kamu merasa kamu bisa semuanya. Sedangkan buat aku, kita harus tahu percaya diri kita itu di mana. Levelnya tuh harus tepat. Kita tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada sesuatu kekurangan. Nah, if you want to do something imperfection misalnya, pasti kamu butuh pembelajaran, evaluasi. Nah, in order to do that, ya balik lagi, kamu harus lihat diri kamu, apa saya yang kurang. Kalau misalnya kita deg-degan atau nervous, kalau mau show, udah pasti. Karena variabel semuanya tidak di tangan aku. Ada yang misalnya kalau di panggung, ada yang di lighting, ada semua variabel itu yang banyak yang kita tidak tahu gitu loh. Kita tidak bisa pegang di tangan kita. Jadi kalau aku percaya diri bisa bawakan baju ini, aku bisa. Tapi ada beberapa hal yang memang masih tetap aku harus terus pelajari. Iya sih, tapi kalau misalnya terlalu percaya diri dengan comfort zone itu malah jatuhnya tuh kayak robot atau boneka nggak sih? Bahwa justru sebetulnya dengan ketidakpercaya diri itu masih menunjukkan bahwa kita ini masih sisi humanity loh, kita masih manusia yang kadang memang ada up and down-nya dan itu justru bagus. Kadang kita jadi ada titik di mana energi kita tinggi di atas panggung atau perform kita, kadang juga ada rendah, kadang bisa naik lagi. Disitulah kita bisa tahu di mana titik rendah, titik tinggi kita. Betul nggak? Kalau kayak gitu menurut aku dari apa yang kamu lasin tadi. Kalau aku sih ngelihatnya gini, kalau kamu terlalu overconfident, itu kamu kebanyakan halu-halu. Dari kamu halu-halu, mendingan kamu punya haluan yang tetap. Karena kenapa? Overconfident itu kamu misalnya pujian dari kanan kiri. Lah kamu tahu nggak yang kanan kiri pujiannya bener nggak? Itu loh. Kalau berarti kamu nggak mau evaluasi lagi. Jangan jadi manusia. Jangan. Buat apa? Be proud, but not arrogant. Karena kekuatan itu yang akan menjatuhkan kamu, tapi haluan kamu yang akan menjadikan kamu di mana kamu ingin target kamu berada. Jadi bumerang ya jatuhnya ya? Iya, pasti zoom, kelar. Iya bener. Kadang orang tuh suka nggak sadar diri gitu karena sudah overconfident, jadi malah apa yang dilakukannya itu malah membuat karirnya berhenti, malah mimpinya nggak dapet, dia itu bumerang itu. Terus aku mau nanya nih, kunci dari seorang Laura Mulyadi dalam hidup dan berkarir itu apa? Berat banget nih. Jaelah. Gak apa-apa dong, bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua nih yang lagi nonton. Aku satu kata aja, nggak usah yang panjang. Satu kata. Nah, satu kata. Dua deh. Ini dua boleh. Yang satu bersyukur. Oke. Yang kedua belajar. Wow. Udah. Itu aja. Proses ya, jatuhnya ke proses ya. Memang Tiap itu hari sih ya harus belajar. Karena ini misteri hidup itu begitu indah dan begitu bergejolak gitu. Tanpa kita bukan master di sini. Mungkin yang terima kasih kamu bilang aku supermodel, terima kasih banyak. Oke, mungkin dalam dunia modeling aku bisa menguasai beberapa hal. Tapi misalnya sekarang posisi aku sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak dan teman, setiap hari aku perlu belajar. Betul. Kita harus syukuri setiap hari, dan after that we have to learn to be a better version of ourselves. Buat aku sih. Yes, bener sih, kayak syukuri itu jadi kita jadi nggak overconfident, jadi energinya itu bisa di tengah ya nggak sih, kayak terus juga kita jadi terus belajar. Oh my god, keren deh Laura Mulyadi. Aku jadi belajar hari ini dan kita semua belajar. Oke, basic tips and trick ketika bekerja
bekerja di catwalk nih, ketika catwalk nih, apakah ada basic and trick-nya nggak sih? Suka ada nervous nggak sih? Suka ada kesulitan nggak sih sampai di titik sekarang ini, atau pernah ada pengalaman nggak yang mau di-share? Setiap show punya tingkat kesulitan yang berbeda-beda sih memang. Pasti ada, kesulitan itu pasti ada. And I think gregetnya itu harus terus dipegang, itu percuma, ya kan? Berarti kamu udah bosan di pekerjaan kamu. Buat aku di situ. And if you have that nervousness, itu disyukuri, karena berarti kamu mau melakukan sesuatu yang sempurna, hasil yang baik. Jadi kalau untuk deg-degan pasti ada lah. Cuma kamu, maksudnya kalau buat aku sendiri sih, aku udah pikirin kurang lebih seperti apa nih. Aku udah pelajari, oke, tingkat kesulitannya ini, medannya seperti ini. Yang harus lakukan adalah ini. Gitu. Ini. Sisanya silahkan. Maksudnya beda-beda ya. Kalau aku sih, aku berdoa untuk menyerahkan semuanya di atas. Wow. Jadi memang malah justru kayak nervous itu malah jangan sampai hilang ya. Kalau hilang malah jadi kosong, ya nggak sih? Beda-beda orang sih, kalau aku sih kayak gitu. Aku juga ngerasa di situ ketika aku udah nggak percaya, udah kayak ya udahlah ini jalan fashion show, jadi kayak cuma ngerjainnya ya udah gitu aja. Beda halnya dengan kayak, deg-degan nih, excitementnya aku mau ngasih apa nih di depan nih, aku pengen ngasih jalan kayak gimana, nah itu justru malah alive. Kamu juga sendiri juga ngalamin seperti itu nggak sih? Kalau ya enggak sih, karena banyakan sih aku deg-degan sih, kecuali kalau memang misalnya udah baju kedua atau baju berikutnya sih rata-rata udah tahu nih medannya seperti apa, udah tahu, tinggal mikir oke, seperti ini. Tapi banyakan sih hampir setiap kali show aku pasti ada perasaan nervousness. Itu yang dipertahanin. Nah, sekarang langsung lanjut nih. Rencana ke depan untuk karir Laura nih. Udah ada ikrar, fashion show masih jalan, modeling jalan terus supermodel project di dunia pendidikan juga jalan. Ada kisi-kisi nggak sih project ke depannya mau bikin apa? Aku ada siapin satu project untuk apa? Empowering gitu, ada satu. Nanti aku belum bisa cerita di sini, but nanti aja. Ya, project yang emang dekat banget di hati aku untuk bantu dan sharing dengan teman-teman gitu. Itu ada, and then ya ngelanjutin ikrar udah pasti, dan Supermodels Project itu juga karena aku pingin banget dengan teman-teman itu, ya memang kalau bisa industri fashion dan entertainment di Indonesia itu dipenuhi dengan bakat-bakat dan kualitas-kualitas yang baik secara dari talenta, etos dan etika kerja gitu. And then paling penting, I wanna be a better mother and a better wife. Lovely banget. Hai Isa, hai Matt. Di sampingnya semua. Oke, kalau kayak kedepannya, jadi kayak seorang Laura Mulyadi ini bukan cuman, jadi ini kayak stereotip bahwa model itu cuman bisa catwalk, enggak. Ini kayak seorang Laura Mulyadi ini jalan catwalk iya, pose iya, nge-MC juga nggak sih, presenter? Iya juga. Sekarang bisnis ada sekian, mengajar juga. Jadi itu jadi contoh, jadi role model bahwa model itu luas ya guys. Jadi kayak kalian yang ingin berkarir di industri entertainment, kalian bisa menjelaskan bahwa industri ini tuh luas, kalian bisa menjadi everything that you dream. Dan tambah lagi nih, pesan Laura untuk teman-teman pemula di industri fashion, terutama model yang mengalami kasus bullying. Pesan-pesannya apa? Tips kiat-kiatnya? Pesannya? Pesan-pesannya nih yang sedang mengalami nih trouble, karena aku juga mengalami nih, beberapa murid aku tuh mengalami bullying yang cukup keras, bisa dihina, waduh hitam dekil ngapain jadi model. Nah itu tuh aku pernah ngalamin, aku sampai protect itu murid-murid aku. Pesan-pesannya apa nih? Kalau dari aku kan secara aku pria ya, kalau dari Laura kan juga wanita, jadi teman-temanku ini bisa, adik-adik ya PMS ini juga bisa terpacu. Be strong, but not rude. Jadi kamu harus kuat, tapi jangan kasar gitu loh. Terus kamu harus be kind.
tapi jangan weak, jangan lemah. Baik, tapi jangan lemah. Be proud, bangga boleh, but not arrogant. Jangan jadi sombong. Betul. Be humble tapi not shy. Jadi kamu boleh, aku bukan malu. Dan terus belajar. Sama satu hal, selalu konsisten terhadap apa yang kamu miliki. Kayak misalnya, baik itu secara fisik, secara mental, dan juga konsistensi. Apa yang kamu ucapkan itu kamu perbuat. Karena at the end of the day, mungkin kita di atas panggung kita nggak berbicara ya, but your act always speaks louder than words. Ya, apa yang kamu lakukan selalu lebih gaungnya terdengar daripada kata-kata kamu. Jangan takut orang ngomongin kamu, biarkan saja mereka ngomongin kamu, ya, nggak apa-apa. Karena kenapa? At the end of the day, apa yang kamu lakukan itu yang akan jadi pembuktiannya. Kalau buat aku sih, punya mental yang positif. Luar biasa. Kalau aku yang aku lakukan tuh biasanya kalau dulu itu, dan aku juga sering memberitahukan kepada teman-teman gitu, kayak fokus aja ke masa depan kamu tahu mimpi kamu apa yang di depan. Ketika orang di sekitar kamu memperolok kamu sudah maju lebih satu langkah. Kamu masih diolok lagi, maju lagi langkah. Ketika kamu sudah di depan, mereka sudah tertinggal dan they are nobody but you are somebody. Hampir mirip ya. Oke, kita sekarang di Q&A. Wah, luar biasa ini pembahasan kita agak lumayan berat ya. Padahal bercanda-bercanda tapi berat. Oke, kita tanya jawab. Oke, ini ada pertanyaan dari KHT Human. Untuk jalan di runway itu mulai umur berapa, Kak? Untuk jalan di runway pertama kali aku umur 16 tahun. Oh, dan start modeling ya? Wow, 16 tahun sampai sekarang. Bilang start modeling, itu kan dia tanyanya jalan pertama ya? Oh, jalan pertama ya? Iya, jadi pertama kali aku jalan untuk bawakan baju orang lain, koleksi orang, itu aku 16 tahun. Tapi aku nggak lanjutin terus sebagai modeling, sebagai model waktu itu. Oh, sempat break juga. Nih ada pertanyaan nih dari Kak Meta. Ada pertanyaan tuh, harus bisa bahasa Inggris gak sih untuk jadi model? Ya itu, balik lagi, tergantung. Thank you Kak Meta atas pertanyaannya. Iya, bahasa Inggris. Sebenarnya mau jadi model atau nggak jadi model, I think it's very important to be able to speak English, ya. Apalagi di zaman sekarang. Tapi bukan berarti kamu harus kecil hati kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris. Tergantung objektif kamu di mana. Kamu usia berapa? Nggak pernah telat untuk belajar. Tapi kamu harus lihat, ya ingin jadi international model. It's very important to speak English. Kalau memang kamu tujuan ke luar negeri, biar kamu bisa mengerti. Gitu. Dan juga sekarang kan bukan hanya gitu, misalnya kamu kerja di Indonesia, kita nggak kerja cuma sama orang Indonesia gitu, kita juga kerja banyak desainer asing yang datang, atau misalnya kita bekerja sama dengan stylist, artis asing, juga ditambah lagi dengan model-model asing yang berdatangan ke sini. Masa kamu betul. Maksudnya kalau memang misalnya bangun, it's fun gitu, it's actually good. So, dan repot juga ya kalau misalnya lagi di make upin sama make up internasional ditanya what's your name, gagu, bingung. Iya, janganlah, jangan. Udah cantik kok nggak ngerti, dia nggak bisa ngomong. Apakah dia nggak bisa ngomong? Betul. Tapi sebagai sebuah hamburger ya kan, bagi makanan jangan. Tapi kalau misalnya kamu belum bisa, nggak apa-apa. Belajar aja, paling nggak untuk conversation yang percakapan yang sederhana itu kamu sedikit mengerti. Tapi banyak juga kok model asing yang datang belum bisa bahasa Inggris, banyak banget. Itu nggak nyetop mereka untuk karirnya naik, enggak. Tapi gimana caranya itu kebagi, namanya hukum alam ya, kebagi dengan sendirinya. Maka yang tadi aku bilang, kalau kamu mau belajar, kamu maju. Kamu nggak belajar, ya kamu di situ terus. Oke, ini ada Kak Husen Junior. Hai Kak Husen, kemarin maju terus siapa yang meski dia-nya sampai dibuktikan modeling di luar negeri. Iya sih, konsisten aja untuk masa depan kita, bukan
konsen dengan apa yang sedang terjadi. Ini ada pertanyaan dari Indi Gayatri, ada bedanya nggak sih Kak penanganan bullying di bidang pendidikan modeling dan di dunia kerja modeling? Nah, nih bagus nih. Apa gimana? Nih, ada bedanya nggak sih Kak penanganan bullying di bidang pendidikan modeling dan di dunia kerja modeling? Bedanya pasti ada ya. Sebenarnya ini dari aku ya, pasti setiap kasus aja, bahkan di dunia modeling itu nggak bisa disamaratakan. Setiap kasus, setiap orang, setiap hari, setiap yang ngebully dan berasa dibully itu udah pasti beda. Penanganannya setiap orang beda-beda. Tapi kalau dari aku, penanganannya yang penting tenang aja dulu, tenang dulu. Mulai dari diri sendiri. Kalau aku bisa kasih saran, penanganannya is the same. Sembuhkan luka di hati kamu, luka di kepala kamu, self healing. Then you heal yourself. After that you forgive, maafkan orang yang membuli kamu. Tapi aku nggak ngajarin untuk oke, kamu maafin, nggak apa-apa orang ngebully aku, enggak. Kita juga harus cerdik, kita harus tahu gimana cara proteksi diri kita sendiri, gitu loh. So betul, mau betul. kamu pendidikan atau misalnya di dunia kerja, kamu sudah tahu dan sudah punya pertahanan yang tepat. Betul. Iya sih, kayak kita konsen untuk membentengin diri. Jadi kita bisa balik lagi seperti yang tadi Laura bilang, ini semuanya ada di sini kok. Kita bisa menanggapi semuanya, mau positif atau negatif atau mau stuck, itu balik lagi ke sini. Jadi ini memang yang harus dilatih itu diri dan ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Aduh. Hai Kak Laura, saya Gabriel. Kak, boleh berbagi tips kulit eksotis ala Kak Laura Mulyadi? Wis, gimana nih cara menjaga, merawatnya? Hai Gabriel. Tips menjaga kulit eksotis, sama aja. Jaga semua warna kulit itu sama aja. Cuma kalau dengan kulit gelap, seperti aku misalnya, kamu harus tahu tipe kulit kamu. Jadi kulit gelap tuh nggak tepuk rata semua sama. Ada kulit gelap yang memang atopik, ada kulit gelap yang memang tidak bisa kuat dengan sinar matahari terlalu lama. Ada kulit gelap karena berjemur gitu. Betul. Satu hal sih, apapun yang kamu lakukan untuk merawat kulit kamu, first know your skin. Apakah kulit kamu bisa memakai produk-produk yang ada di pasaran? Cocok nggak? Karena banyak kan kulit itu rentan justru terhadap kulit kering. Terus udah gitu banyak kadang-kadang juga mudah untuk kayak gatal dan lain-lain gitu. Skin rush ya. You have to know your skin. Setelah itu kamu cari produk yang pas dan konsisten untuk menggunakannya. Dan yang paling penting itu semua dari dalam. Kamu harus kayak misalnya minum air putih yang cukup, tidur yang cukup, dan jangan lupa untuk selalu pakai moisturizer. Jadi either itu body butter juga boleh, body lotion atau oil gitu. Sesuai dengan apa kebutuhannya. Sama mau kulitnya warna kuning, merah, putih, hitam atau coklat, yang penting bersih. Nah, tuh, jangan lupa mandi ya. Kebersihan. Itu paling simple. Lanjut. Dari Henny Angelina, gimana cara yakinin restu untuk jadi model ya Kak? Oh, maksudnya ke orang tua ya? Gimana minta izin ke orang tua nih Kak? Cara ngeyakininnya? Oke. Kalau untuk pertanyaan itu sebenarnya ada kalau dari aku sih mungkin kan bisa kasih ya jawaban juga. Kalau dari aku, it depends on the questions, like the situation. Gimana situasi dengan orang tua kamu? Apa alasan dari mereka tidak memberikan restu kamu menjadi model? Karena aku dulunya juga nggak dapat restu dari orang tua aku. But you have to know why. Harus tanyakan kenapa. Komunikasi nomor 1. Ngobrol aja yang enak gitu. Oke, kamu mau jadi model apa? Lalu kamu jawab, bisa nggak kamu jadi model? Atau mungkin kekhawatiran mereka karena pada dasarnya orang tua itu mengasuh kita
Jadi mau yang terbaik untuk kamu. Mungkin mereka belum tahu model itu suatu pekerjaan yang bisa dijadikan modal hidup. Mungkin mereka mikir itu suatu hobi. Atau mungkin mereka hanya dengar, oh model tuh konotasinya negatif. Banyak betul. Ini gitu. Jadi, faktor itu aku tidak bisa memberikan jawabannya. Jadi kamu harus dengan orang tua kamu. Betul. Dan yang berikutnya, ya kamu harus tahu kenapa kamu mau jadi model. Itu penting banget. Karena kenapa? Kalau diri kita sendiri belum yakin dengan yang tadi aku bilang, kalau kita punya suatu tujuan dan mimpi, pasti ada yang dikorbankan. Pasti ada. Iya. Setuju. Gitu. So you have to understand. Oke, aku mau jadi ini, berarti aku harus ini. Dan satu lagi, dia bagaimanapun, ini aku ya, apa yang kita lakukan itu seyogianya ada restu dan dorongan juga support dari orang tua. Karena kenapa? Industri ini sama kayak kerjaan yang lain, bahkan mungkin di industri ini lebih berat, lebih sering lagi melakukannya. Kita membutuhkan orang-orang yang support. Menerima kamu adanya, sayang kamu apa adanya, untuk membantu kamu tetap punya mental yang kuat. Setuju sih. Kalau aku sendiri pengen nambahin, balik lagi ya, sama seperti Laura juga, sama aku tambahin dikit, kayak kalian harus tahu dulu nih industrinya tuh seperti apa. Jadi ketika kalian presentasi nih ke orang tua, jadi kalian tahu tujuan kalian tuh mau jadi model apa sih gitu loh. Mau jadi model foto doang kah? Karena kalau udah foto dengan fotografer, kalian udah jadi model foto gitu loh. Jadi kasih tahu lah penjelasan ke mereka, kalian ingin titik achievement seperti apa, target kalian seperti apa. Dan dari situ kalian akan bertindak dan bergerak menunjukkan kepada mereka bahwa kalian itu benar-benar menjadi seseorang yang memang benar-benar kalian presentasikan. Jangan sampai Senin Kemis Senin bilang A, Kemisnya bilang B. Nah itu kan agak susah ya, karena memang benar tadi Laura bilang bahwa orang tua pasti khawatir dunia fashion entertainment ini bukan sangat dekat lagi, kayak ngebaur dengan antara kehidupan yang sisi negatif dan positif. Itu balik lagi ke kita ngebawainya, bukan dari dunianya memang dari dulu seperti itu. Toh seperti Laura sendiri bisa menjadi seseorang yang positif dengan melakukan lebih ke bisnis, ke suatu penemuan baru yang untuk masyarakat, dan it's good gitu. Gimana Lau? Pendapat aku? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari bagaimana seorang Kak Laura menghadapi gugup saat menjelang show? Tadi kayaknya udah dijawab ya, tapi nggak apa-apa lah, mungkin beda. Gimana menghadapi gugup? Banyak sih tipsnya sebenarnya, tapi biasanya aku udah pikirin aku mau apa dulu nih. Dengan baju seperti ini, aku harus jalan seperti apa, if something happens, aku harus bagaimana penanganannya, itu biasanya udah aku pikirin sebelum dari